Oke, menunggu Pak Agus mungkin bisa Pak Prof untuk tanggapin Pak. Yeah. Terima kasih Pak Togar. Saya kira apa yang di-highlight Bu Ambar bagus banget, dan memang Bu Ambar di dalam perdebatan kita waktu kita menyusun RPP itu memperbaiki, karena saya tim serap aspirasi waktu itu. Memang ada pemikiran, memang kalau yang sudah menjadi hutan lindung ya seharusnya keluarlah, kira-kira gitu. Tapi kan ini mesti spesifik gitu Bu, ya kan? Kebijakannya harus spesifik gitu. Dan juga yang terpenting, kalau sudah keluar, bener nggak itu diberesin? Itu Bu Ambar. Kalau itu tidak diberesin, terus rakyat masuk, itu kenapa mesti dilarang juga gitu loh. Jadi ini soal responsibility, gitu Bu. Makanya saya introduction 3, right, restriction, responsibility. Negara juga, pemerintah juga, kalau mau ngambil haknya, welcome, but responsibility mesti ada. Gitu loh. Jangan sampai disuruh keluar tapi didiemin. Itu menurut saya sih dari segi lingkungan, dari segi produktivitas juga tidak baik. Nah, perlu kasih tahu. Ibu tahu nggak berapa luas hutan, kawasan hutan yang tidak berhutan? Bu Ambar tahu nggak? Ini mohon maaf, ini supaya kita paham kira-kira. Ya, ada kurang lebih 35 juta hektar. Itu loh. Kita tetap bahwa konservasi itu sangat penting, sustainability itu penting, tetapi productivity juga penting. Begitu loh Bu. Ya, jadi tadi ada gium Ibu bagus. Hal yang lain saya kira penting. Catatannya Pak Hutajulu, kita mesti melakukan tadi karena alam ini punya capacity, punya daya dukung Bu. Ya, tempat-tempat yang memang daya dukungnya untuk produktivitas itu rendah ya jangan deh. Ya nanti banjir bandang yang sekarang terjadi itu kan gara-gara itu toh. Itu Bu Ambar. Saya respect banget apa yang diidekan Bu Ambar, but responsibility mesti ada. Semua harus punya hak, punya tanggung jawab. Kira-kira ke sana. Iya. Oke. Ya betul. Terima kasih Pak Agus Suryoko dicoba lagi kalau boleh. Kayaknya nggak susah. Oke. Masih ada masalah teknis dengan Pak Agus Suryoko. Teman-teman yang lain kalau boleh ada komentar, saran ataupun kasus spesifik yang dialami oleh masing-masingnya. Saya ada melihat beberapa teman-teman baru El Tapo ini. Kalau Prof Budi ngomongnya El Tapo, saya biasanya ngomongnya LTPAO, ya, El Tapo, gitu ya. Sekiranya ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari teman-teman, mungkin dari Sokvin ataupun ada beberapa perusahaan lain, atau Bang Dedi misalnya mau tanya, silakan Bang. Siapa tahu ada. Selamat sore Bapak-bapak. Pak Ahmad, ya, Pak Dedi, Bang Dedi, ayo silakan. Ya, jadi ada kasus saja ya Pak. Ada pabrik PKS. Nah, setelah selesai dibangun, itu baru ketahuan bahwa kolam limbah, pembuangan limbahnya itu, kolamnya itu termasuk hutan lindung. Ya, dan sebagian gudangnya. Sedangkan pabrik ini sudah berjalan 8 tahun. Nah, setelah dicek lagi, loh kenapa begini gitu loh. Nah, saya dengar di daerah-daerah sekarang ada program untuk menetralisir ya saya bilang ya, mengembalikan itu biar diakui menjadi HPK ya. Ya. Nah, itu bagaimana? Tapi sampai sekarang itu realisasinya belum terjadi, tapi semua sudah diminta segala persyaratan untuk diajukan melalui kabupaten, melalui provinsi. Itu yang kita nggak tahu keputusan. Makanya saya tadi lihat ada Pak Agus di sini ya kan dari kehutanan. Oke, bagaimana sebetulnya hubungannya itu? Gitu. Karena setelah diadakan juga RPP ya tadi Pak bilangnya namanya itu ya. Ya RPP itu rumah penduduk banyak banget kena. Jadi masa dirusak kan rumah penduduk itu ratusan loh rumah penduduk itu. Ya, sementara juga pabrik ini kan investasinya bukan kecil.
Terus seperti yang kita sama-sama sepakati tadi pembicaraan, bahwa pengangguran kalau ditutup juga banyak, Pak. Iya kan? Kan kalau udah PKS itu persyaratannya 60-70% mesti daerah sekitar. Gitu loh maksudnya, Pak. Itu bagaimana sebetulnya gitu. Saya dari tadi dengar informasi belum ada sampai ke situ. Karena ini program pemerintah ini kalau saya nggak salah udah berjalan setahun. Tapi belum ada realisasi sampai sekarang. Mungkin demikian aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya jelasnya daerahnya itu daerah Rohul sana. Sumatera ya. Riau lah paling banyak kacau ini sebetulnya. Ya. Pak Agus mudah-mudahan terima kasih banyak bisa, Pak. Ya. Pak Agus mudah-mudahan mic-nya udah bagus nih sekarang. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor dan seluruh peserta Zoom sekalian. Pertama-tama izinkan perkenalkan kami Agus Pak dari Gakum Dinas LHK Provinsi Riau Pak. Terkait dengan penerapan Undang-Undang 11 2020 UCK, memang kami dari penegakan hukum terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih menekankan kepada penggunaan kawasan hutan secara non prosedural, yaitu perkebunan kelapa sawit, sudah menjadi kegiatan kami untuk dilakukan proses hukum penyelidikan maupun penyidikan. Namun dengan berlakunya undang-undang ini ada beberapa penanganan perkara yang kita sebut juga ada di situ ada amnesti Pak. Ada waktu jangka benahnya terkait dengan yang telah memiliki perizinan namun belum lengkap di sektor kehutanannya dan diberi waktu sampai 3 tahun. Juga ada penerapan denda-denda yang di dalam Undang-Undang Nomor 18 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terkait dengan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Tentunya perbuatan melawan hukum yang ada di undang-undang tersebut, kita menunggu implementatif pelaksanaan dari Undang-Undang 11 2020. Karena di situ juga ada waktunya untuk melakukan pembenahan tentang perizinannya. Hal inilah yang sampai saat ini kami masih ada beberapa perkara dengan berlakunya undang-undang ini masih menunggu bagaimana proses pelaksanaan RPP-nya, aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, sehingga belum berjalan proses pelaksanaan terkait dengan penerapan baik itu sanksi administratif maupun sanksi dendanya. Itulah kami masih menunggu Pak. Terus ada beberapa juga penghapusan di dalam beberapa pasal di Undang-Undang 18 2013 yang dirubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 2020. Nah, kita tanya, kami mau izin tanya dengan Bapak Profesor, bagaimana proses penerapan itu Pak, jangka benah yang dimaksud di dalam Undang-Undang pasal 110A Undang-Undang 11 2020 Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Silakan Prof. Siap. Jadi Mas Agus menjawab langsung nih soal jangka benah ya waktu yang dipakai untuk proses pembenahan. Nah, proses pembenahan itu tentu saja didasari kepada tadi hal-hal yang perlu dilakukan menurut RPP aja sekarang jadi PP itu Mas Agus. Ya, isinya kayak apa belum tahu kita. Waktu itu kan masih banyak iterasi itu kan. Ya. Nah, disitulah. Jadi memang proses jangka benah itu harus dilakukan dengan baik. Nah, cuman di dalam proses tadi kami punya banyak usulan hal-hal yang sudah jelas menimbulkan kerja gitu.
menimbulkan kerja kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Tambu Bolon, ya. Masa yang kayak gitu mesti dibongkar gitu loh. Itu yang pertanyaan penting yang saya sampaikan kepada Pak Dirjen waktu itu. Itu Mas Agus, ya. Jadi hal-hal yang semacam itu harusnya segera dibereskan, diberi kondisi sepanjang tadi, ya poinnya kan apa yang disampaikan Pak Hutajulu kan, kemampuan lahannya kayak apa. Kalau tanah itu datar berombak gitu, bukan tanah yang mountainous begitu, kenapa mesti dibongkar? Atau itu membuat kerja. Kira-kira ke sana Mas Agus. Depan itu dalam ruang diskusi Mas. Gitu. Nggak tahu jadinya peraturan kayak apa. Begitu. Gitu Mas Agus. Nah, Baik, Pak. jangka benah itu waktu kita membereskan itu semua. Gitu. Apakah itu harus dibereskan di ini? Tapi yang terpenting Mas Agus, saya mah berharap proses pelaksana UCK ini ada suatu proses penyelesaian secara menyeluruh, ya, komprehensif menyeluruh di lapangan kaitannya dengan hak atas tanah. Nah, itu menyangkut batas, Mas, batas kawasan. Batas kawasan itu, ya, bukan batas kawasan luar saja, Pak. Di dalamnya itu banyak rakyat, Pak. Tadi dikatakan Pak Dedi itu ada ribuan gitu. Malah saya bilang kalau ada 35 juta lahan yang tidak berhutan, itu juga jutaan orang ada di situ. Mosok yang kayak gitu tidak bisa kita bereskan itu loh. Saya bilang kita itu bukan, saya nggak ngomong Kementerian Kehutanan, tapi kita semua. Kita harus membereskan itu. Kalau enggak kita ini meninggalkan persoalan. Ngono Mas Agus. Gitu loh. Meninggalkan persoalan itu ujungnya apa? Ujungnya kita nggak bisa kerja baik. Kita nggak bisa menimbulkan pendapatan yang baik itu Mas. Nah, Baik, saya Pak. kira Mas Agus orang lapangan deh, tahu itu di lapangan kayak apa yang terjadi. Gitu. Ya. Saya tidak ingin inefisiensi di lapangan itu terjadi. Dan korbannya apa Mas? Korbannya yang pertama hutan, yang kedua adalah lingkungan kita. Tapi kalau tadi 3R itu dilakukan, itu insya Allah semuanya jelas. Jadi Mas Agus membuat penindakan itu juga nyaman kan Mas? Ya, Itu Mas Pak. Agus, matur nuwun. Ya. Matur nuwun, Pak. Ya, monggo. Ya. Terima kasih Prof. Oke, baik. Sorry Pak Togar pakai bahasa Jawa Pak. Karena Mas Agus Orang Popo. Orang Popo. Oke, teman-teman lain kalau ada yang ingin berkomentar, lagi-lagi saya mau ngundang juga, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman atau tetangganya punya pengalaman masalah perihal denda atau sanksi yang lumayan ini, bisa kemungkinan ditanyakan. Jadi sekali lagi gini, Pak Prof ini anggota dari serap aspirasi untuk pada saat RPP, ya. Sudah dibubarkan Pak sekarang? Ya, sudah dibubarkan. Karena kemarin kita sudah baca juga di media, RPP-nya sudah ada nomornya semua tuh. Betul. Ya. Tetapi memang kalau kita baca lebih lanjut, akan available kepada umum sesudah ditandatangani dan disahkan. Ya. Nah, jadi apakah yang diseputarakan atau kita sampaikan ataupun yang diserap oleh tim serap aspirasi ini menjadi tertuang di dalam RPP tersebut, ya ini masih merupakan tanda tanya bagi kita semua, ya. Harapan-harapannya tadi sudah kita mendengar, ya, dari Pak Profesor Budi, yang kita diusulkan itu bisa menjadi sesuatu yang definitif, gitu, ya. Tapi apakah 10 diusulkan 2 diterima, 10 diusulkan 0 diterima, ini masih menjadi tanda tanya. Oke, baik. Saya buka lagi termin berikutnya. Kalau boleh, ada mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau langsung bertanya. Nggak ada doorstop kok ini. Kalau doorstop kan biasanya, kalau offline kan biasanya doorstop, nggak mau bertanya. Kayum? Atau Pak Tommy? Atau rekan-rekan dari civil society? Ada Juliarta ataupun Sylvia? Nggak ada? Atau para akademisi yang ingin tahu lebih lanjut masalah, memang agak masalah sanksi denda kehutanannya agak rumit-rumit gampang gitu deh.
Pak Togar, Saya. Agak berat, Pak. Ya, Agak Pak berat. Basuki, silakan Pak. boleh tanya Pak? Boleh. Jadi begini Pak, saya itu nggak ngerti hukum, tapi kan saya lihat aneh, ya, aneh mendengarkan yang Pak Budi presentasikan. Jadi ini soal ketelanjuran atau kehilafan. Siapa yang hilaf? Perusahaan hilaf. Apa ya? Ya kok berani? Ya, memang kalau kita berpikir, oh jahat perusahaan ngambil tanah. Sekarang gini loh, sudah jelas yang namanya kawasan hutan belum open public. Ada nggak di Google kawasan hutan patok nomor sekian, patok nomor sekian? Kalau hutan lindung kita tahu loh, kebanyakan ada. Tetapi kawasan hutan itu sudah clear berkali-kali di penjelasan ini bahwa belum temu gelang. Yang temu gelang yang mana, yang belum yang mana, ya kan? Nah, sampai ada kampung masuk kawasan dan segala macam kita sering dengar itu bagaimana kemudian? Berarti kedua belah pihak, baik yang menjadi kebun atau yang jadi kampung dengan regulator yang memberi izin, yang mengawasi, itu dua-duanya ada silap. Ada silap. Di mana silapnya? Kok diadilin sepihak? Ini pengadilan apa? Kamu melanggar batas. Batasnya aku yang bikin. Tempo-tempo orangnya juga nggak tahu kapan dibilang batasnya. Nah, kemudian kamu melanggar batas. Kemudian setelah melanggar batas, didenda dengan yang bikin aturan, yang bikin batas. Ini secara konsep logikanya itu aneh. Harusnya yang bikin ini adalah tim terserah yang ditunjuk oleh presiden, netral. Ya, masa ya kehutanan sudah mengakui ketelanjuran kawasan hutan sampai berpuluh tahun jadi kebun. Kemudian diambil untungnya. Jangan salah, negara menikmati keuntungan juga loh. Iya kan? Katakanlah duit BPDP kan dinikmatin juga untuk macam-macam ya, dan segala macam pajak juga dinikmatin. Jadi, adakah di dalam dunia perundangan Indonesia kalau saya maling kemudian ngaku atau ketangkep, ya, maling ketangkep, ada nggak pasal pidana yang mengatakan berapa untungmu kemudian dikali persen kembalikan? Aku belum pernah baca itu pasal kayak begitu, ya kan? Belum pernah baca. Bagaimana? Ada pelanggaran hukum diselesaikan karena tidak jelas siapa yang salah, kemudian diselesaikan dengan yang dituduh mencuri otomatis bayar denda, tidak melalui pengadilan. Ini gimana? Kan harus diperiksa dulu suratnya. Kamu tuh dapat izin apa? Misalnya di kawasan hutan ada HGU, siapa yang keluarin HGU? Itu kan udah ada juga, kalau dicariin aku sih punya juga enggak, satu HGU juga enggak punya. Tetapi kan denger-denger kan ada HGU di kawasan hutan. Nah ini kan mesti kan ada yang silap salah satu. Ya kan? Dan dua-duanya kan pemerintah. Yang korban swasta, setelah korban atau kuasa atau rakyat disuruh ganti rugi. Ini loh mestinya tuh ahli hukum pidana itu ngerti lah yang beginian. Bukan dibikin oleh kita. Jadi hukum itu bukan apa yang tertulis loh. Azasnya apa? Azas yang dipakai. Ya, filosofinya apa? Filosofinya keadilan kan tujuan utamanya. Kalau begini ya pasti kalah lah kelompok Pak Togar itu. Logikanya ya pasti kalah. Logikanya. Kalau begini dong yang bikin undang-undang yang menang kok. Jadi kalau gini, kalau aku sih pesimis lihat ini akan jadi apa hasilnya win-win solution gitu. Kelihatannya ada yang win, ada yang lose, gitulah. Kira-kira begitu Pak Togar. Bagaimana Pak Budi itu? Baik, saya belum baru kasih. sebelah-sebelahan tuh Pak Budi itu belum pernah tuh diskusi. Mau ditambahin Bang Dedi? Ya, saya mau ke Pak Agus Trioko aja. Pak Agus, kan kita dari tadi berbicara sana sini, saya sebetulnya ikut berkecimpung di dalamnya langsung, ya. Di sekarang katanya ini ada PPTKH istilahnya, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Nah, waktu itu datanglah, diukurlah Pak semua kebun, rumah-rumah penduduk, ya, didaftar oleh kepala desa, diteruskan camat, terus sampai ke bupati, nanti katanya akan dibawa ke provinsi.
Terus antara provinsi dengan departemen kehutanan nanti akan bekerja sama untuk penyesuaian apa tadi Bapak bilang RPP ya, ya gitu loh. Nah, waktu itu dikatakan Pak, ini program apa namanya mau cepat, ya kan? Seperti apa tuh sertifikat tanah itu. Jadi dalam 1-2 bulan harus selesai. Ya Pak ya, astagfirullahaladzim sampai sekarang nggak ada beritanya gitu loh Pak. Jadi makanya saya tanya sama Pak Agus yang lebih tahu lah dari Departemen Kehutanan. Ini hanya aja, maksudnya mulut manis saja atau gimana gitu loh Pak. Terima kasih Pak, maaf Pak. Ya, terima kasih. Silakan Prof, duluan Prof, menanggapin Prof. Siap. Pak Togar, apa yang dikatakan Pak Basuki memang perlu kita renungi bersama. Ya, karena ya tadi banyak hal yang di lapangan sebenarnya tidak jelas. Kata kunci tidak jelas. Saya sudah turun kemana aja, termasuk ke kampungnya Pak Agus itu, ke Riau itu. Paham saya Pak, itu. Ini saya selalu ngomong, ini Mas Agus, itu saya ngomong waktu itu dengan Pak Dirjen, siapa? Pak Bambang Supianto. Saya bawa ke ini Mas, Pulau Penyengat itu lah. Terus apa sampean? Pulau Penyengat. Raja Ali Haji, Kepulauan Riau. Itu masuk kawasan hutan. Saya bilang, sopo nggak kenal Raja Ali Haji. Itu sejak zaman sebelum merdeka itu tahu itu. Itu adalah kampung di situ. Tapi kenapa? Dan masjidnya masjid kuno gitu. Dan juga tidak jauh dari situ di tempat di pulau lain ada ini apa namanya kelenteng. 200 tahun Pak umurnya. Kawasan hutan juga. Nah, Pak Dirjen itu saya bilang gimana nih bos, saya bilang gitu kan. Karena saya eselon 2, dia eselon 1 itu. Saya senyum-senyum aja dia. Saya bilang tolong yang kayak gini-gini bisa diberesin. Nah, konteksnya adalah tadi yang sudah dibudidaya, ya jadikanlah itu tempat budidaya. Itu kan budidaya toh Pak, iya toh? Itu aja. Saya nggak ini. Kan masyarakat memilih tempat budidaya itu pasti yang bisa dipakai untuk budidaya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi itu Pak. Terus yang kedua, yang penting Pak Togar. Kawasan hutan itu batasnya belum jelas. Gitu loh. Batasnya mana ada patoknya? Nggak ada. Mohon maaf, masyarakat nggak tahu kadang-kadang. Itu. Ya. Dan kawasan itu kan dasarnya masih penunjukan sebagian besar. Belum pengukuhan. Nah, kalau kita ikuti undang-undang kehutanan, kan itu harus melalui tahapan habis penunjukan itu tidak selesai. Itu belum jadi kawasan hutan yang ini, itu harus ditindaklanjuti dengan tata batas. Benar Mas Agus? Sampai mestinya kalau salah tolong salahin saya. Nah, tata batas itu adalah proses hukum itu Mas, bukan proses teknis. Apa proses hukumnya? Itu adalah menentukan batas. Nah, batas itu siapa? Batas itu tidak sepihak, Pak. Ada asasnya. Asasnya bahasa Londo namanya kontradiktur delimitasi. Jadi batas itu ditentukan oleh pihak-pihak yang berbatas. Sama dengan menetapkan batas negara juga. Batas antara Malaysia sama Indonesia, ya negara Malaysia sama Indonesia menentukan. Sama dengan batas tanah masyarakat dengan batas tanah negara. Begitu Pak. Nah proses ini harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, apalagi batas itu sepihak dilakukan oleh satu pihak saja, itu menyebabkan persoalan. Persoalannya jadi panjang. Gitu Pak. Karena itu ada legal but not legitimate. Legal tapi legitimasinya rendah. Karena apa? Tidak ada pengakuan dari rakyat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sampean jadi bingung. Gitu loh. Ya kan itu penegak gakum itu penegakan basisnya apa? Kalau basisnya adalah batas yang ditentukan oleh KLHK, menurut saya atau menurut rakyat juga itu tidak mempunyai legitimasi yang baik dan itu akhirnya punya masalah. Nah, itu nanti panjang dan kita terus berperang, berantem terus mengenai itu. Maka usulan saya yang tadi, semua yang sudah dibudidaya, sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, lepasin.
sekaligus menentukan batas, dan batas itu diberi perjanjian. Kamu tidak boleh masuk wilayah batas kawasan hutan. Begitu. Kalau itu tidak dilakukan, gambreng terus Mas, nggak beres-beres. Itu kira-kira begitu. Itu Pak terima kasih, Pak Togar Prof. dan teman-teman Ada semuanya. tanggapan dari Mohon Pak maaf Agus. sekali. Ya, terima kasih. Ya. Mau ke Mas Agus. Ya. Baik Pak, betul kata Prof tadi bahwa mengacu ke Undang-Undang 41 tahun 99 itu pasal tentang juga 14-15 hukum suatu kawasan ada 4 tahapan ya. Apal 14-15 itu. Ya. Ya. 14-15 ya. Ya, betul. Sehingga memang ada beberapa kawasan hutan yang belum ditetapkan, sehingga ketika kami juga melakukan proses hukum, penegakan hukum di pengadilan, ada kelemahan-kelemahannya di situ. Ya, Prof. pasti. Ya. Makanya dengan berlakunya undang Perpres 88 tentang tadi yang disampaikan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, itu menjadi terobosan hukum juga, bagaimana kepastian suatu kawasan yang telah dimiliki oleh masyarakat. Ya. Sehingga ada justifikasi mana kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Itu Prof. Gini. Ya saya kira kalau itu dilakukan luar biasa Mas. Dan rakyat menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan menjaga hutan. Saya yakin rakyat adalah rakyat baik. Kalau batasnya jelas, dia pasti jaga. Itu Mas Agus. Ya, kepercayaan saya kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus komentarnya. Apalagi ya Bang? Untuk Pak Agus saja. Jadi kita tunggu aja ya Pak Agus. Begini Pak. Nah itu loh. Jadi gini Pak. Tanya kemana nggak tahu. Nanya kepala desa, tanya provinsi, pileg lagi, pilkada lagi, ya susah nih. Gimana saya nanya ini ya Pak? Tanya ke Pak Agus saja lah Pak. Jadi untuk Pak, terkait dengan kepastian hukum kawasan hutan itu ada kewenangan pemerintah pusat Pak. Oh. Ya, kami di provinsi Pak, sehingga semuanya ya ke pusat. Berarti nanti dari provinsi ke Manggala ya Pak? Iya Pak, Manggala Pak. Oh, oke Pak. Ya. Baik, Pak. Masih panjang ceritanya kalau gitu Pak. Cuma Pak itu kan nanti dari provinsi apa nggak ada untuk pakai drone lah katanya. Saya kurang ngerti juga itu ya kan. Foto udah berapa kali difoto Pak. Cuma saya nggak difotonya. Kemudian difoto di drone lah, diukur lah. Itu gimana Pak? Nunggu itu juga ya Pak? Ada timnya itu Pak. Iya ada timnya datangnya. Iya. Oke Pak. Siap. Ya, nanti saya sama tanya Pak Togar aja kalau mengenai perkembangannya ini untuk nanya, karena ini rakyat yang kami rakyat inilah ya Pak, kami rakyat ini ya Pak Prof, ya kan, sangat kita menunggu Pak. Ya, karena banyak sekali Pak rakyat kita itu rumahnya habis Pak, kemana mau dia pergi, ya kan? Baik. Ya. Minta Mas Agus saja. Kalau bicara kawasan ini juga ada cerita yang menarik di kampung saya lah, di Tapanuli sana, kampungnya Bang Dedi juga. Waktu mereka menerima dana desa yang pertama, mereka berkeinginan untuk membangun jalan, mengaspal jalan yang ada. Begitu mereka masuk ke dalam satu tempat, LHK datang mengatakan tidak boleh diaspal karena itu adalah kawasan hutan. Ya, mereka bilang, mana aku tahu itu kawasan hutan, nggak ada batasnya, ya kan? Dari mana kau bilang itu ya? Akhirnya apa? Dana desa itu tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan desanya. Padahal itu adalah jalan infrastruktur yang mereka pilih sebagai yang untuk diperbaiki, ditingkatkan untuk mereka bersama. Akhirnya nggak jadi. Itu jalan itu dijadikan dana desa itu dijadikan jalan, dialihkan ke hal yang lain. Itu kalau bisa bilang contoh yang yang terkenal langsung kepada masyarakat kalau kita berbicara kawasan hutan ini. Oke, yang berikut mungkin saya nggak tahu ini banyak mendengarkan, pengen tahu ya sampai di mana atau memang ada ya
belum mau mengungkapkan, saya nggak tahu juga ini. Saya undang lagi ya Bapak Ibu sekalian, kalau memang boleh punya unek-unek atau apa gitu ya, contoh yang didengar ya, seperti saya bilang tadi, silakan buka mic-nya untuk bisa langsung bertanya kepada Prof Budi, sharing pengalaman ataupun gimana. Kalau masalah tumpang tindih kita memang sudah bahas minggu lalu, tetapi siapa tahu ada yang punya pertanyaan mengenai tumpang tindih juga, ya, yang minggu lalu tidak ikut acara diskusi ini, dipersilahkan juga, biar karena narasumbernya sama, Profesor Budi. Ya, Bapak Ibu, saya perkenankan untuk sepersilahkan untuk ini. Bisa Pak Utajulu mau komen lagi, Pak? Enggak, saya mau klarifikasi dulu dengan Pak Prof. Pernah saya tanyakan tentang jangka benah ini terhadap Dirjen Perhutanan Sosial ya. Pemahaman mereka jangka benah itu adalah jangka pada masa diberikan kesempatan kepada pengelola itu sehingga nanti akan kembali menjadi hutan. Itu definisi mereka, artinya kan mereka berarti harus melepas dong. Sementara kan kita ingin berharap bahwa masyarakat tetap eksis dengan komoditi yang mungkin secara ekonomis sudah cukup baik. Kenapa enggak aspek lingkungannya aja yang menjadi benahnya gitu? Siapapun mengelolanya tidak harus kembali menjadi pengelolanya KLHK. Jadi sebagai contoh saya suka ada surat Menteri Perindustrian mengenai kawasan. Di kawasan itu pengelolaan lingkungannya cukup pengelola kawasan masing-masing disebut dengan RKL, RPL rinci. Nah, mungkin itu bisa dijadikan sebagai contoh atau sebagai acuan. Alangkah kalau Kementerian Kehutanan yang sekarang ini sudah menyatu dengan lingkungan hidup, membuat spasial seperti itu sekarang, bukan mempermasalahkan ini masuk kawasan ini harus kena denda dan sebagainya, sehingga memberikan pedoman bagaimana setiap pengelola di sana mengelola lingkungannya itu supaya menjadi fungsinya bisa menciptakan daya dukung dan daya tampung terhadap lingkungan di kawasan itu menjadi kembali seperti yang diharapkan. Saya kira lebih baik itu yang mungkin diteliti daripada kita bicara masalah hukum batas dan sebagainya, yang saya juga secara pribadi agak kecewa dengan kementerian atau dulu Departemen Kehutanan, karena kadang-kadang dia ngototnya tahu-tahu 2 tahun lagi bisa berubah itu. Yang merah bisa jadi putih dalam tempo 2-3 tahun. Sementara tipologi tanah dan sebagainya apa bisa berpindah itu secara 2 tahun. Dalam tanda kutip lah pertanyaan kita masing-masing. Jadi nggak konsisten juga dalam hal untuk mengembalikan terhadap fungsi yang sesungguhnya. Lebih baik menurut saya kita berbenah di dalam pengertian pemahaman itu bagaimana masyarakat di sana tidak menjadi beban terhadap lingkungan yang ada di sana, sehingga tetangga atau apapun menjadi berdampak terhadap kegiatan yang ada di situ. Mungkin lebih regulasinya lebih mengarah ke sana daripada kita berdebat mengenai siapa yang benar, siapa yang salah di dalam pelepasan atau penentuan kawasan ini. Mungkin begitu Pak Prof. Terima kasih. Ya, silakan Pak Prof kalau mau ditanggapin. Atau ada yang lain mau menanggapin juga dipersilakan. Monggo yang lain dulu kalau ada. Nanti baru saya. Yang lain?